Dan kemudian, pelajaran hari ini adalah orang yang punya ilmu dan mau mengamalkan ilmunya sudah tentu disebut sebagai orang yang alim. Dan orang yang alim ini punya banyak sekali keutamaan. Siap, orang yang berilmu akan diberikan keutamaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para alim, para ulama, para kiai, para habaib, binispo, ustadz, ustadzah, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah ingkang mitulya. Syukur alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tasliman rahmat nikmat taufik sayyidipun Allah Subhanahu wa taala. Injing menika kita dipun takdir kalian Allah Subhanahu wa taala saged nglampahi ibadah salat subuh kanthi berjamaah. Lanjut ngaos mugi-mugi mawon ibadah ingkang sampun kita lampahi dipun trami kalian Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ingkang kita waos atus ilmu ingkang manfaatur barokah. Entenge langkah, ringannya langkah kaki kita, mugi-mugi mawon menjadi ringannya menuju swargane Gusti Allah. Mugi-mugi ingkang hadir binaringan sehat zahiran wa batinan. Allahumma waras awake, Allahumma waras atine, Allahumma waras duwite. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ngaji niku penting. Ngaji niku penting. Ngaji niku penting bukan hanya untuk sekedar apa? Bahasanya ngaji itu tidak cukup, bukan untuk digunakan sebagai unggul-unggulan. Ya, tapi ngaji kalau terutama tentang ilmu agama jatuhnya adalah tafakuh. Paham ilmu agama dan dikatakan sebagai faqihun, orang yang paham secara mendalam tentang ilmu agama. Dan orang yang alim dan ilmu itu akan menjadikan perhiasan bagi siapapun yang mau belajar. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi. Belajarlah karena sebuah ilmu itu akan menjadi perhiasan bagi orang yang memilikinya. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi, akan menjadi perhiasan. Uang sing pinter niku akan ketinggal. Kedudukannya dengan orang lain itu akan berbeda nantinya. Akan menjadi perhiasan. Wa fadlun wa unwanun likullil mahamidi. Akan diberikan keutamaan daripada orang lain. Ya, tanda-tanda bagi orang lain. Dalam setiap pujian-pujian itu akan dilebihkan. Nggih. Orang pinter itu kalau sudah contoh mawon kalau dalam ilmu formal mawon, kalau sudah sekolahnya sampai kuliah ada titelnya, itu akan berbeda. Ya, jeneng Bahron Nafi enten tok mawon. Enten titele niku benten. Lho nggih. Contoh niki, contoh. Ya, contoh mawon. Niku Bahron tapi ketika ada titelnya, ada seseorang Ahmad gitu aja kalau ada titelnya akan berbeda. Napa mari titele ngerentep kuatah. Wah. Ngarep buri gitu. Titele ngarep buri.
Niku nggih akan berbeda. Oh nate itu napa nggih? Ngaos ngoten niku. Njenengan mboten semerap sinten kula. Hanya tahunya cuma di nama saja ngoten kan. Lho melampang ngoten niku berangkat sepedaan. Nggih. Damel baju niku nggih mboten aneh-aneh wis. Nggih hem ngoten niku tak pun. Dadi dikinten niku napa? Tamu undangan ngoten mawon ae. Muga-muga nggih. Nggih madosi. Nandi kiai ini bentuk iki. Barang mata-mata disebut jenenge benten punan. Nah, makanya itulah. Jadi fawadlun wa fadlun wa unwanun likullil mahamidi. Dan kemudian pelajaran hari ini adalah orang yang punya ilmu dan mau mengamalkan ilmunya sudah tentu disebut sebagai orang yang alim. Dan orang yang alim ini punya banyak sekali keutamaan. Orang yang berilmu akan diberikan keutamaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fadlul alimil alal abidi. Utawi keutamaane wong kang alim, wong kang pinter, alal abidi ing atase wong kang ahli ibadah. Nggih. Ku kafadlil ala adnahum kaya utamane kafadli kaya utamane ingsun ala adnahum ing atase wong kang sak ndisore sira kabeh. Innallaha sak temene Gusti Allah taala azza wa jalla wa malaikatahu lan malaikate Allah wa ahlas samawati lan ahli langit wal ardi lan ahli bumi hatta namlatu sehingga tumeka sampai semut fi hujriha ing dalem lenge semut hatal huta tumeka sampai iwak fil bahri ing dalem segara laut iku layu salluna padha maca selawat utawa maneh padha ndongakno sapa Allah taala malaikat ahli langit ahli bumi semut iwak alal muallimin nasil khair ing atase wong kang mulangi menungso maring kebaikan. Ini atau di hadis yang lain alal muallimi wal muta'allim wong sing ngajar lan wong sing belajar. Jadi keutamaan orang yang punya ilmu, nggih. Keutamaan orang yang punya ilmu yang mau mengamalkan ilmunya ya di atas orang-orang yang ahli ibadah tapi tidak punya ilmu itu terus kanjeng Nabi kafadli ala adnakum kaya keutamaanku nanggone hambaku. Di sini apa? Kedudukan kanjeng Nabi berarti lebih tinggi. Kenapa kok seperti itu kok bisa lebih tinggi? Karena orang yang ahli ilmu, orang yang alim itu Allah Subhanahu wa taala sampai malaikat, sampai penduduk langit, penduduk bumi, tumeka sampai semut mawon, sampai ikan itu layu salluna alal muallimi wal muta'allimin nas al khair. Akan mendoakan orang yang belajar dan mendoakan orang sing mulang ilmu. Jadi panjenengan duduk di sini niki merupakan orang yang mulia. Mulia ini apa? Bukan hanya mulia napa? Karena baca ilmu niki mau lho. Gusti Allah sing ndongakno niku lho. Nggih Gusti Allah ndongakno, malaikatin ndongakno jenengan, ahli langit bumi niku ndongakno. Sampai semut mawon lah ndongakno. Maka dari sini, dari hadis ini, ini juga tidak bertentangan dengan dawuh Gusti Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum
minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, ketika kita dipanggil ya, ataupun ketika kita dalam sebuah majelis, tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Ketika kita ini di dalam majelis, berilah tempat ruang yang nyaman. Wong nunggu ada temannya lagi berdiri tidak dapat tempat duduk, sini gitu. Oke. Ketika kita diberikan tempat duduk di sebuah majelis, ingat itu merupakan kedudukan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikuti mawon. Kalau tidak ada, cari tempat yang longgar, jangan desek. Allah akan mengangkat orang yang beriman dan mengangkat orang yang punya ilmu itu dengan apa? Darajatun, lebih tinggi derajatnya. Ya. Nah, lebih tinggi derajatnya. Karena orang itu lebih tinggi, maka orang yang punya ilmu, orang yang alim itu punya hak untuk dihormati. Loh. Nah, ini juga menjadi pelajaran. Yang kemarin kalau ada seorang santri yang duduk di hadapan kiainya kalau berjalan, ya, kudu sami'na wa atokna sama guru. Kemudian di framing dijadikan narasi seorang santri itu terjadi sebuah perbudakan di pesantren. Ya, santri kok dikon mlakune ngesot kayak budak mawon. Nah, seperti itu. Ini sebuah narasi harus diluruskan. Ya, kalau dalam bahasa kerennya feodalisme. Ya. Feodalisme itu kan bahasa dari bahasa orang barat. Nah, orang barat ini kan mungkin tidak paham tentang makna dari pengabdian antara perbudakan dan pengabdian. Kalau ditangleti, lihat napa Mas Bahron, lihat menurut cara pandang seorang santri tentang feodalisme. Sebetulnya feodalisme dan pengabdian sama-sama disuruh, bedanya cuma satu, di penekanan. Penekanan apa? Kalau feodalisme, perbudakan, itu ada unsur paksaan, dan ada unsur ancaman. Maknanya apa? Orang yang melakukan perbuatan itu merasa tidak nyaman, merasa terancam nyawanya atau jiwanya. Kalau tidak nurut nanti dipukul. Ya kan perbudakan gitu, disuruh kerja. Lah, tetapi kalau pengabdian itu kami melakukan semuanya itu dengan hati yang sukarela, hati yang bahagia. Bahkan lek gak dikongkon niku kayak napa? Ada yang kurang bagi seorang santri. Ini makna dari sebuah pengabdian yang mungkin menurut sebagian orang dianggap sebagai perbudakan. Lho nggih ngapunten mawon. Rata-rata budak itu kan memang disuruh bekerja, disuruh bekerja. Kalau ndak mau bekerja diancam, dihukum. Ya kan? Lah seperti itu. Lah santri itu, wong santri niku kula nggih nate santri kok, nate nyantri. Kalau di pondok itu di waktunya ngecor, santri disuruh milih, "Mas, milih ngaji napa milih ngecor?" Pasti akan milih ngecor. Tak kirane milih ngaji. Milih ngecore. Nggih. Mas, aduh ngecor napa ngaji? Ngecor mawon to. Lebih suka ngecor daripada ngaji. Lho nggih, santri itu gitu. Masya Allah. Sama. Jadi makanya kita kemarin pelajaran dari beberapa waktu ini ya, matur nuwun. Dengan pelajaran adanya Al-Khazini, kemudian Trans 7 kemarin,
yang memframing pesantren, akhirnya ada pemahaman tentang apa? Itu tadi feodalisme dan pengabdian. Kami santri itu melakukan perbuatan sing diarani kalau berjalan nunduk, minumnya sambil jongkok. Loh, kalau itu pun minum jongkok niku nggih napa? Ajarannya pun Kanjeng Nabi. Karena kalau kita minum itu kan nggak boleh napa? Berdiri. Untuk kesehatan pun nggak boleh kan? Nah, maka kenapa kok minum sambil jongkok itu nggak boleh? Kenapa kok sambil jongkok? Karena waktu itu duduknya nggak memungkinkan, tempat duduknya di bawah langsung. Sebetulnya sing saya nggih lenggah ngeten, tapi karena tempat duduknya mungkin, nggak mungkin. Dodok. Intinya itu nggak boleh berdiri. Jongkok. Nah, itu ajaran di dalam Islam. Dan itu kan yang komentar mungkin dereng semerap. Nah. Di pesantren itu nggih jujur mawon. Kami santri itu tidak pernah merasa terbebani dengan apa? Tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru kami. Bahkan dengan senangnya kami, dengan ikhlasnya itu rata-rata kami dengan apa? Hati yang lapang itu sebenarnya. Kula niki mondok 93. Keluar SD pun mondok. Mulai mondok itu bapak kula pun sanjang, Yai kula pasrah datang panjenengan niki yoga kula. Bahkan napa menawi yoga kula niku pecah di tangan panjenengan, kula ridho ikhlas. Bapak kula ngoten pesene. Jadi andai kata saya mati di tangan guru niku, bapak niku pun ikhlas. Monggo pun sak kersane jenengan. Manut napa terusin jenengan. Lho niku. Dan sejak saat itu kemudian kula niku nggih pun derek teng Romo Yai niku kalau pagi niku nggih pagi itu bersih-bersih napa ruang tamu sampai dapur. Kemudian menjelang subuh jam 2 niku cotik geni. Cotik geni Bu. Nggih, cotik geni. Napa nih cotik geni? Ngerebus air untuk napa? Buat mandine Pak Yai. Jadi 2:30 ketuk pintu kamarnya Pak Yai sampun siap. Romo Yai mandi. Kemudian saya selesai. Setelah subuh jamaah, habis sholat subuh itu Romo Yai jalan olahraga jalan kaki di halaman itu. Niku saya bikinkan kopi, menyiapkan sak napa uga rampene. Kadang ketemu nggih gedang goreng, ketemu tape goreng nggih tape goreng, ketemu roti nggih roti goreng. Lha ngoten niku. Tiap pagi ngoten niku. Jam 6 nonton napa? Romo Yai nyimak anak-anak yang setoran hafal Quran. Jam 6 sampai hampir jam 9 sampai jam setengah 10 baru selesai. Baru setelah itu Romo Yai dahar kami nyiapkan juga. Itu tiap hari. 2 hari sekali saya nyuci bajunya Romo Yai. Nyuci bajunya beliau. Lho nggih. Kalau capek, Romo Yai capek gitu langsung Bang rada pegel nggih. Kula pijeti. Saya pijeti sampai keturun. Nggih. Sampai keturun, sing keturun sinten? Kula. Lho kok saged yang pijeti keturun? Lah ya napa? Lho kadang-kala Romo dipun pijeti niku Romo kon capek. Nggih, ya Romo sare. Lah kula lek pun Romo sare mboten wantun ninggal. Jadi kalau diajarkan lek mboten diizini pindah ya mboten pindah. Himpun. Dan itu kami lakukan semuanya dengan hati napa? Ikhlas. Pak seneng kula. Lek mboten ditimbali niku enten sing kurang, Pak. Lah, itulah makanya kalau ditanya seperti itu. Hasilnya ya napa? Diajarkan di pesantren tentang sebuah keberkahan, tentang makna barokah dan manfaat. Lho nggih lho. Kanten napa? Ndak semua orang yang punya titel itu ilmunya bisa bermanfaat. Kalau tasih emut ngapunten. Abah Nadim niku nate sanjang.
Apa nanti niku Mas Reza? Nanti sanjang. Beliau piyambak ketika mantuk Jumatan. Jadi habis khutbah Jumat, beliaunya sanjang gitu. Al-Fatihah. Abah nanti niku sanjang, baron engko mari Jumatan nang rumah mampir. Oh nggih. Saestu lho, barang mantuk niku. Kalau Abah ditunjukkan di rumah itu ijazah apa? Kuliahnya Abah dulu. Nanti luar negeri ya Abah niku. Itu ditunjukkan. Beliau itu kemudian gini, ijazah iki akeh. Tapi aku ngiri karo abimu. Lho napa lho Pak kok ngiri ngene lho. Napa lho kok ngiri, Pak? Abimu umur sakmono masih bisa bermanfaat untuk umat. Mulang napa mawon. Padahal abi niku kuliah mboten lulus. Kuliah mboten lulus abi itu. Abi dulu itu kuliah ndak lulus. Wong Sima Rumiyin. Kali Umi niku sami-sami kuliah akhirnya panggil Sima. Tapi keilmuannya, ilmu santrinya, pesantrennya itu yang sampai beliau usia senja pun masih bermanfaat. Kemudian beliau mengatakan, ya iku lho sing jenenge barokah ngono kuwi. Nah, ilmune mboten ndak pernah berhenti. Keberkahan dibutuhkan oleh umat kata sonten itu. Nah, di pesantren itu diajarkan seperti itu. Di pesantren itu diajarkan keberkahan, paham dengan barokah dan manfaat. Akhirnya kami melakukan khidmat teng pondok itu niatnya namung niku mawon. Mboten niat yang lain. Nah, rata-rata santri yang sukses-sukses niku mesti napa berawal dari pengabdian. Itu. Kalau matur tang Abah Nadim nggih, Abah Nadim mangke manfaate mboten dugi ilmune. Digilintune mawon ngoten lho. Lek dadi ilmune ya dadi kiai kabeh mangke jenenge Abah Nadim. Digilintune mawon Abah Nadim manfaate. Nah itu beliau. Jadi itulah keilmuan. Nah, dari didikan ilmu yang di pesantren seperti itu, nggih, jangankan diri kami sarang santri harus melakukan DP di depan guru. Kanjeng Nabi namun matur, Allah Subhanahu wa taala, malaikat, ahli langit, ahli bumi, semut, ikan, itu loh hormat nanggone wong sing mucal Quran. Mulang hormat datang tiang sing alim, bahkan mendoakan beliau. Maka sangat ironi kalau kami sebagai santri yang diajarkan keilmuan dari guru-guru kami, kemudian kami ketika ada gurunya duduk di bawah, kami berjalan lenggang kangkung. Degek. Jadi Bapak Ibu mawon panjenengan umpamanya jenengan duduk ngeten iki teng griya. Ujuk-ujuk yugane ndugi, mboten uluk salam. Sepatu langsung munggah di nggone griya. Iya. Wis gak salam, sepatu munggah mlakune. Tegap gini lewat ngarepe ibu bapak mboten salim mboten langsung mlaku. Temen mboten? Ayo, cocok mboten ngoten niku. Walaupun dia sekolahnya tinggi. Saya yakin ndak cocok. Nah, hal seperti itu ketika anak pulang kemudian berangkat sekolah, Bu, Bapak, kalau berangkat nggih, Assalamualaikum. Cium tangan tanpa disuruh. Nggih, nanti datang juga itu Assalamualaikum. Cium tangan. Ya napa perasaane panjenengan? Pasti senang, punya bahagia kan? Ya Allah, anakku kok budal pamit mulai uluk salam. Lu seneng orang tua. Apakah panjenengan pernah bilang, "Nak, aku ki anakmu lho ya. Kudu lek salim nang aku kudu salim." Pernah bilang gitu? Nanti ngoten jenengan? Enggak pernah kan? Enggak pernah. Seorang guru pun juga enggak pernah bilang gitu, "Le, aku kiaimu lho ya, lek salim kudu ini." Mboten. Tapi yang harus tahu diri adalah kami sebagai santrinya harus tahu, kepada anaknya harus tahu.
Niku perilaku melampah. Makanya kalau ada santri niku mboten niat untuk mboten. Kami adalah takzim kepada gurunya. Mendahulukan orang sing sepuh. Ya. Menghormati orang yang tua. Wong jare Kanjeng Nabi napa? Bukan termasuk golongan kami kalau ada seorang hamba yang tidak sayang sama yang kecil dan tidak menghormati yang tua. Sayyidina Ali pernah berangkat jamaah subuh. Ketika di depannya itu apa? Di depannya itu ada seorang tua. Beliau kemudian apa? Ndak berani nyalip. Akhirnya apa? Salah satu keistimewaan, salah satu keutamaan yang diberikan oleh Allah. Ketika tahu Sayyidina Ali berangkat sholat subuh jamaah, di depannya ada orang tua, Sayyidina Ali ndak berani nyalip. Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan wahyunya sampai napa? Matahari kamu berhenti dulu. Jangan muncul dulu. Nabi Muhammad rukuk, waktu rukuk niku tahan dulu Muhammad, jangan iktidal. Itu seluruh alam semesta ini disuruh berhenti. Aktivitasnya enggak boleh hanya untuk napa? Ngenteni Sayyidina Ali berangkat ke masjid ben mboten ketinggalan jamaah. Melakuni tunu pelan. Tapi Sayyidina Ali napa? Wis nderek teng wingkinge. Ndak berani nyalip. Barang ngoten pun nyampe masjid, ternyata tiang niku wau napa? Tiang kafir. Mbok ro ngono mayat disalib bah lho. Gagak nang masjid. Tapi Sayyidina Ali ndak seperti itu. Dia menghormati orang tersebut. Sampai dia kemudian lurus, dia lihat, alhamdulillah sik nututi rakaat salate. Langsung rukuk, Allahu Akbar, ikut rukuk, langsung Allah bilang, sudah Muhammad lanjutkan i'tidal. Nah, itu salah satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada seorang yang menghormati orang tua. Padahal beliau orang kafir. Orang kafir. Nyoba kalau yang dihormati adalah seorang kiai. Bukan main itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Menghormati orang kafir saja bisa menghentikan matahari. Menghentikan alam semesta untuk berhenti bergerak. Niku Gusti Allah ngoten. Memberikan keutamaan kepada orang yang menghormati itu. Itulah kelebihannya ketika kita menghormati orang tua, menghormati orang yang alim, dan itu memang kedudukan yang diberikan oleh Allah terhadap orang yang alim ketimbang orang yang ahli ibadah, dihormati. Jadi kalau ketika kita menghormati guru kita, itu bukan sebuah bahasa niku mau sing diarani perbudakan lah asmon itu. Bukan, tapi adalah murni dari pengabdian kita, takdim kita kepada guru. Niku kalau semut ikan aja mau takdim, masa kita santri tidak mau takdim? Ada yang mengatakan lagi, validasi mas kepin diakoni. Enggak, kiai itu tidak pernah pengen diakoni kok. Tidak pernah pengen diakoni. Tidak mau. Kenapa? Memang didikannya dari Kanjeng Nabi juga seperti itu. Didikannya Kanjeng Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah, kita sebagai umat panjenengan kan disuruh baca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikatnya membaca sholawat. Ayo menungso umat kabeh maca sholawat nanggone Kanjeng Nabi Muhammad. Ketika sahabat bertanya bagaimana cara kami membaca sholawat kepadamu, Kanjeng Nabi kemudian mengatakan sallu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, atau Allahumma sholli ala Muhammad. Kalimatnya ngoten, tidak ada kalimat sayyidina. Membaca sholawat itu tidak ada kalimat sayyidina. Tetapi kenapa kok muncul ada sayyidina? Kenapa Kanjeng Nabi itu mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad?
Nggih. Karena Kanjeng Nabi mengajarkan kepada diri kita bahwa kami, katanya Rasulullah, bahwa saya itu sepodo karo sampean, menungso biasa, cuma aku mbek Gusti Allah dikai kelebihan, aku dipilih dadi rasul. Tapi tetap saya ini adalah utusane Gusti Allah, podo menungso kayak sampean, dan kami bukan anak Tuhan, kami juga bukan Tuhan. Makanya Kanjeng Nabi mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, tanpa ada embel-embel apa mengunggulkan asma beliau. Lah, kalau kok muncul nama Sayyidina itu karena apa? Ya penghormatan kita kepada Nabi kita. Cobalah kalau kita pakai langsung panggil nama. Jenengan punya anak, ya, kemudian panggil namanya ayahnya Ahmad, langsung putar tanya, Mat mau kemana Mat? Ayo, bapaknya namanya Pak Ahmad, manggil bapaknya tanpa embel-embel Pak, tanpa embel-embel Bu, ibunya Bu Siti, langsung panggil Siti Nandi. Kita bagaimana seperti itu? Wah, mencak-mencak wong tua nih. Lah kalau diri kita aja dipanggil nama itu aja ndak terima, bagaimana kita ketika kita memanggil nama Nabiullah Muhammad SAW dengan langsung nama, Mat, gitu, Muhammad, gitu. Nah, kan sangat tidak etis. Makanya muncullah nama Sayyidina itu sebagai penghormatan kita kepada orang lain. Sama seperti orang Jawa. Orang Jawa kata ganti orang kedua niku kata mulai dari panjenengan, sampian, pean, peno, awakmu, kawan, riko, lerotok jengkel titik ya emat. Lho kan ngoten ya? Lho kan nggih, Kanjeng Nabi aja memanggil istrinya ndak pernah panggil dengan langsung nama. Panggil nama Bu Aisyah, panggilnya apa Bu? Humaira. Ndak pernah panggil namanya langsung. Itu wujud apa? Penghormatan. Maka ketika kita menghormati orang yang lebih tua, menghormati orang yang lebih alim, itu bukan sebuah nopo, itu tadi nilai yang jelek, maka itu penghormatan. Makanya kemudian muncullah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu sebagai wujud penghormatan kita kepada Nabi Muhammad. Karena tidak etis kita langsung nyeluk asmune langsung, langsung panggil namanya langsung kan nggak pantas. Wong diri kita aja kalau dipanggil dengan nama aja nggak pantas, nggak hormat, nggak sopan katanya. Nah itulah makanya itulah kelebihan daripada apa orang yang alim, itu orang yang punya ilmu sama Allah diberikan apa kelebihan, diangkat derajatnya 1 derajat. Nah derajat Kanjeng Nabi bukan golonganku kalau ada orang apa tidak menyayangi yang kecil dan tidak menghormati yang tua gitu. Kalau dalam nadhomnya fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu ala syaitani min alfi abidin. Orang yang ahli ilmu agama satu saja dan orang ini wirai ini ku napa? Warok, menjaga harga dirinya, ya, mendedikasikan hidupnya untuk agama, untuk keilmuan. Satu saja itu asyaddu ala syaitani min alfi abidin. Lebih berat nggih. Napa niku setan oleh nggodha niku ketimbang nggodha wong 1000 ahli ibadah tapi ndak punya ilmu. Loh gitu. Makanya itulah salah satunya keutamaan yang diberikan Allah kepada orang ahli ilmu. Bahkan di hadis yang lain di pelajaran itu hadis 812 itu fadlul alim alal abid kafadlil qamari
lailatal badri ala sairil kawakib. Perumpamaan orang yang alim, orang yang punya ilmu atas orang yang ahli ibadah tapi tidak punya ilmu, sama seperti keutamaan bulan purnama di antara bintang. Cahayanya lebih, bulan purnama ini kan lebih terang daripada bintang. Itu keutamaannya orang yang alim. Ya, berarti napa? Ya wajar kalau kita itu napa? Menghormati beliau, menghormati orang guru-guru kita. Dan itu memang bukan paksaan. Itu kewajiban kita harusnya tanpa disuruh. Sebagai wujud napa? Takdim, dan takdim itu adalah akhlakul karimah. Dan akhlakul karimah merupakan hasil dari keilmuan. Ya, makanya orang itu ada ungkapan al-adab fauqal ilmi. Akhlak itu lebih utama daripada ilmu. Kok bisa? Karena orang berilmu belum tentu berakhlak, tapi kalau orang berakhlak pasti berilmu. Kenapa? Akhlak itu wujud dari pemahaman keilmuan yang sudah dipelajari. Nah, itulah keunggulannya. Maka beruntunglah diri kita ditakdirkan oleh Gusti Allah ya mulang, yang mulang belajar. Ya. Minimal kita mulangi anak-anak kita, cucu-cucu kita, keluarga kita. Pun fadlul Qur'ani utawi keutamaane Qur'an ala sairil kalami ing atase sekarine pira-pira kalam. Iku kafadlir Rahman ala sairil khalqi, kaya utamane Rahman Gusti Allah ing atase sairil khalqi ing maring sekabehane makhluk. Ya. Quran dibanding dengan kalimat-kalimat yang lain itu lebih utama, lebih utama Quran daripada kalimat yang lain. Sama seperti apa? Utamane Gusti Allah kepada makhluknya. Quran itu salah satu ya, Quran itu adalah kitab yang sangat dimuliakan. Bahkan ada enten salah satu anu dawuh Kanjeng Nabi itu salah sunnadaruha ibadah. Ya. Quran itu salah satu perkara yang melihatnya saja itu dinilai ibadah. Apa itu? Yang pertama, an-nazar ila wajhi walidaik bi ainir rahmah atau binadari rahmah. Memandang kepada wajah kedua orang tua kita dengan pandangan kasih sayang. Itu mandang tiang sepatok, mandang wajah wong tua dengan pandangan kasih sayang, itu dinilai ibadah, dinilai pahala. Tapi nggih pun dipentalengi nemen-nemen, mandang dengan nawa kasih sayang. Mantuk-mantuk mantuk dari sini, ibu langsung dikon lungguh di kursi, si bu meneng bu tak delok bu, ambil dipenteli ngoten niku. Ya jangan, nanti diculek nangge. Mandangnya yang lembut, mau lungguh mau dipenteli ngoten. Kak ketiblas ngoten niku. Waduh niku. Nggih, dengan pandangan kasih sayang. Itu dinilai ibadah. Kedua adalah an-nazar ilal bahar, memandang kepada bahron, lautan bu, memandang kepada lautan. Lho kalimat ini ku bahar niku lak bahron. Jadi mandeng bahron niku nggih nilai ibadah bu. Maknanya itu memandang makhluknya Gusti Allah, kemudian mikir-mikir, ya Allah kenapa kok memandang lautan, kenapa kok kalimatnya lautan, kenapa bukan gunung? Karena lautan itu sangat luas, gitu. Lautan itu sangat luas. Lah ya sakmene ombone niku lho, kok gak kudu amber nanggone daratan. Padahal ngapunten, antara lautan dengan daratan itu tinggi mana? Tinggi lautan apa tinggi daratan? Tinggi tahu? Tinggi lautan. Rata-rata laut kalau mau ke laut itu mesti naik gunung. Betul mboten?
Jenengan teng pantai Papuma niku mesti munggah gunung riyen. Baru nyampe laut pantai. Teng Malang wonten Balik Kambang, wonten Pantai Asmara. Di Malang banyak sekali. Itu naik gunung dulu. Baru nyampe pantai. Loh berarti kalau mosok mau munggah gunung itu baru nang pantai kok meleres munggah gunung riyen. Berarti kan lebih tinggi kedudukannya. Tapi kok mboten amber nanggone daratan. Karena apa? Kalau bukan Allah yang punya kekuatan untuk mencegah air itu napa? Luber. Berarti apa? Lek makhluke Gusti Allah sakmene ombone gede, ya napa sing nyiptakno. Melihat langit ya Allah, Masjid Agung sakmene gede kae cagake pira. Diitung cagake jiro lupat ngono. Lah langit sakmono ambone mboten cagak belas. Enten cagake Bu, nanti aku panggil cagake. Lah ketemu kan? Lho langit sak ngono lho, mboten enten cagake belas. Itu kalau bukan Allah yang menciptakan, penciptanya bukan yang maha kuasa, apa mungkin? Pasti tidak mungkin. Maka apa? Ketika kita memandang makhluk Gusti Allah dengan kemudian bertafakur, mikir-mikir ya Allah, dadekno tambah iman, tambah takwa datang Gusti Allah, itu akan dinilai ibadah. Jadi an-nadhar ilal bahar itu memandang lautan, jadi ndelok bahron niku nilainya ibadah. Maka niku selambune dibuka. Ibu ya. Nah, jadi kita masuk bapak-bapak tok ae Mas Bahron ngono sing delok. Guyon-guyon Bu mboten. Nah, yang ketiga yang dinilai ibadah, pandangan yang dinilai ibadah itu adalah an-nadhar ilal Qur'an. Memandang kepada Al-Qur'an. Jadi mandeng tok niku sudah nilainya dinilai ibadah. Dereng maose. Makanya salah satu teng kitab Ta'limul Muta'alim, salah satu amal utama umatnya Nabi Muhammad itu adalah qiraatul Quran bin nadhr. Ngoten Ustaz Farman. Iya. Jadi maka beruntunglah di masjid ini di Masjid Agung ada pembelajaran Al-Qur'an. Jadi salah satunya napa? Baca dulu dengan bin nadhr, dengan melihat. Karena salah satu amal utama umatnya Nabi Muhammad adalah qiraatul Quran bin nadhr, membaca Al-Quran dengan melihat. Jadi jenengan mboten usah muskil, aku gak hafal Quran. Lho malah ngajine belek niku. Malah pahalane dobel, siji pahala ndelok, ambek pahala maca. Lho lek ndelok. Tapi lek ndelok lintune ya pinten malih mangkin. Makane ndelok Quran mawon, Pun. Ya, makane ndelok Quran. Makanya walaupun tiang hafal Quran niku rata-rata tasik tetap betul Quran. Walaupun wong hafal Quran niku tetap tasik betul Quran. Tujuannya gini ku. Napa? Mundut jatah pahala ndelok Quran. Nggih niku. Makanya itulah kelebihan Al-Qur'an itu. Dan nilainya Al-Qur'an pun juga seperti itu. Kalau pahalanya itu dihitungnya Qur'annya napa? Bukan per ayat, bukan per surat, bukan per juz, ya, bukan per kalimat, tapi per huruf. Makanya pentingnya kita belajar Al-Qur'an, belajar tata baca Quran yang baik dan benar. Itu tujuannya adalah apa? Supaya bacaan Quran kita ini menjadi Quran yang baik. Karena kalau bacaan Quran itu baik, maka baca kita akan dinilai ibadah dan mendapatkan pahala. Walaupun belajar tajwid itu hukumnya fardu kifayah, tetapi orang baca Quran harus pakai tajwid. Nek mboten damel tajwid, baca Quran ndak pakai tajwid, hukumnya dosa. Wal akhdhu bit tajwidi hatmul lazimu malam yujawidil Qur'ana asimu, dan Qur'ana asimu. Maca Quran nganggo tajwid wajib rusa. Sapa wonge rambagusi iku dosa. Niku baca Quran itu wajib pakai tajwid.
Kalau ndak bagusi baca Quran, ndak mau baca Quran ndak pakai tajwid, maka hukumnya berdosa. Makanya alhamdulillah ibu-ibu ada yang ikut kegiatan pelatihan baca Quran tiap hari apa Ustaz Parman? Ahad. Nah, setiap hari Ahad. Monggo tahsin. Nggak usah jauh-jauh, di Masjid Agung aja sudah tahsin. Tujuannya cuma satu itu. Lah, lelek napa? Mantun belajar Quran tapi tasik napa bacane dereng napa? Dereng saya napa Mas Baron? Aman pun. Selagi panjenengan niku tasik mau belajar, maka hukum baca Quran yang tidak pakai tajwid berdosa itu akan dimakfu Gusti Allah. Maka apa? Ganjarane double kian. Lek jenengan maca Quran geratul-geratul niku ganjarane double kian. Dadi maca Quran niku lek lancar ganjarane siji, tapi lek ngajine geratul-geratul niku dapat kali lho. Oh nggih, geratul-geratul niku dinilai ibadah juga, dinilai banyak pahala. Dadi ngajine lek geratul-geratul, alhamdulillah ngajiku geratul-geratul. Ngajine dapat double kali jenengan pahalane niku lho nggih. Takok kok bahasane niku lek tangan niku takok kok nggih. Nanti geratul-geratul ngajine. Nah, kenapa kok seperti itu? Sesuai dengan dawuh Kanjeng Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian, katanya Kanjeng Nabi, adalah orang yang mau belajar Quran dan mau mengamalkan Al-Qur'an. Dadi wong sing mulang karo wong sing diulang yaiku santrine sama-sama menjadi orang baik. Dan kalau sudah seperti itu, baca Quran walaupun salah masih dimau. Sing didosa niku napa? Wis ngerti salah gak gelem belajar niku wis. Mugi-mugi mawon sedaya ingkang hadir dipun paringi sehat zahir batin, saged ndereki kajian-kajian nggih. Mugi-mugi nggih kajian apa mawon termasuk belajar Al-Qur'an. Mugi-mugi keluarga kita sedaya ditasaken wong ahli Quran, ahli sunnah wal jamaah. Enten sing tanglet? Cukup? Nggih. Nggih, mugi-mugi manfaat barokah. Al-Fatihah.